Rasa tak terbalas episode 12. Jenny, yang melihat interaksi mereka, pura-pura cemberut. Jadi, sekarang hanya kakak iparmu yang kamu peluk? Yuda tertawa kecil, lalu memeluk Jenny. Aku merindukanmu, Kak. Aku juga merindukanmu, jawab Jenny dengan hangat. Romi kemudian ikut bergurau, dan aku? Apakah tidak ada pelukan untukku? Jenny tertawa. Tentu saja, ayah juga, katanya sambil memeluk ayahnya. Melihat kehangatan dan cinta di antara mereka, keluarga Baskara hanya bisa tersenyum, merasa bahagia melihat keluarga baru ini bersatu. Terutama Julian, yang senang melihat betapa nyaman Jenny bersama keluarganya. Beberapa saat kemudian, Bima tiba dengan membawa sebotol anggur. Ah, sudah lama sekali aku tidak melihatmu, Bima, sapa Ibu Wulan dengan gembira. Bima memeluk Ibu Wulan dan berkata, aku sangat merindukanmu, Ibu. Ibu Wulan tersenyum lembut. Kalau kau benar-benar merindukanku, kau harus lebih sering berkunjung. Bima tertawa. Ya, Ibu. Aku akan lebih sering datang. Ayah Arya kemudian menepuk kepala Bima dengan hangat. Kau seharusnya sering ke sini, Nak. Bima tersenyum dan memeluk Paman Arya, merasa hangat dan diterima. Dia selalu menganggap keluarga Baskara sebagai keluarga keduanya, dan bagi keluarga Baskara, Bima adalah seperti anak sendiri. Setelah kehilangan ibunya di usia muda, Bima merasakan kekosongan dalam hidupnya. Meskipun ibu tirinya tidak pernah jahat padanya, dia tidak pernah bisa mengisi tempat ibunya. Namun, ketika Ibu Wulan mulai memperlakukannya dengan penuh kasih sayang dan memintanya untuk memanggilnya Ibu, Bima merasa hatinya dipenuhi kehangatan. Sejak saat itu, dia selalu menganggap keluarga Baskara sebagai keluarganya sendiri. Malam itu, keluarga Baskara dan keluarga Perwinda menikmati waktu bersama dengan kehangatan dan kebahagiaan, membangun ikatan yang semakin erat. Saat Yasmin memeluk Ibu Wulan, suasana menjadi lebih hangat dan penuh keakraban. Ibu Wulan tertawa kecil dan menepuk punggungnya. Aduh, anak ini. Kamu benar-benar manis. Aku senang kamu bisa bergabung dengan kami malam ini. Jenny yang berdiri di sampingnya tersenyum lebar. Aku tahu ibu pasti menyukainya. Yasmin kemudian diperkenalkan kepada anggota keluarga lainnya. Ketika dia sampai pada kakek dan nenek Lina, kakek Randy bercanda, anak ini pasti seperti cucu perempuan lainnya. Jadi, kapan kalian akan membawakan cucu sungguhan untuk kami? Nenek Lina terkekeh, menambahkan, jangan membuat anak-anak ini tertekan. Bima, yang berdiri tak jauh, tampak canggung namun tak bisa menyembunyikan ketertarikannya pada Yasmin. Dia terus mencuri pandang ke arah mantan pujaan hatinya. Tiba-tiba, Yasmin menoleh ke arahnya dan tersenyum ramah. Detak jantung Bima semakin cepat. Jenny, yang menyadari hal ini, berbisik pada Julian, lihatlah Bima, dia terlihat gugup sekali. Julian menyeringai. Itulah sebabnya aku bilang, biarkan waktu yang mempertemukan mereka lagi. Aku yakin, ini waktu yang tepat untuknya. Bima yang sedang berusaha tenang tiba-tiba mendekati Yasmin. Dengan senyum sedikit kaku, dia menyapa, Yasmin, sudah lama sekali tidak bertemu. Yasmin tersenyum lebar. Ya, benar. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini, Bima. Bima merasa senang mendengar namanya disebut, meskipun dengan cara yang santai. Yah, dunia memang kecil. Jadi, bagaimana kabarmu? Yasmin dan Bima mulai mengobrol tentang kehidupan mereka yang terpisah bertahun-tahun. Julian, yang memperhatikan percakapan dari jauh,
merasa puas dengan situasi itu. Dia tahu, ini mungkin adalah awal dari sesuatu yang baru bagi sahabatnya. Malam itu, suasana penuh dengan tawa dan kehangatan keluarga. Meskipun ada sedikit ketegangan di antara beberapa orang, cinta dan kebersamaan tetap menjadi fokus utama. Yasmin, yang awalnya merasa canggung bergabung dengan keluarga besar Baskara, kini merasa diterima dan dihargai. Ketika malam semakin larut, Julian menggenggam tangan Jenny dan berkata pelan, "Lihatlah, semuanya berjalan dengan baik. Semua orang bahagia, dan kamu berhasil membawa kebahagiaan di sini." Jenny menatap suaminya dengan lembut dan tersenyum. "Aku beruntung memiliki keluarga yang begitu hangat dan mendukung." Julian mencium keningnya. "Dan aku beruntung memilikimu." Malam itu berakhir dengan kebahagiaan, dan semua orang merasa bahwa hubungan mereka semakin erat, termasuk Bima yang akhirnya memiliki kesempatan untuk lebih dekat dengan Yasmin. Sebuah awal baru telah dimulai untuk semuanya. Yasmin hanya bisa tersenyum kecil sambil menghela napas dalam, mencoba menenangkan diri dari kegelisahannya. "Oke, kita lupakan saja untuk sekarang," katanya dengan nada pelan. Tapi jauh di dalam hatinya, ia masih merasakan detak jantung yang tak bisa ia kendalikan setiap kali berada di dekat Bima. Jenny, yang sangat mengenal sahabatnya, hanya tersenyum penuh arti sebelum menarik Yasmin menuju ruang makan. "Jangan khawatir. Mungkin ini waktunya untukmu dan dia," gumam Jenny sambil menoleh cepat. Yasmin mendengarnya, tetapi memutuskan untuk tidak menanggapi lebih jauh. Ia tahu Jenny benar, tetapi ia belum siap menghadapi perasaannya sepenuhnya. Saat mereka memasuki ruang makan, suasana penuh kehangatan. Keluarga Baskara duduk bersama, berbincang riang. Bima dan Julian sudah duduk, sambil berbicara tentang sesuatu yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang terbiasa dengan dunia bisnis. Ketika Jenny dan Yasmin duduk, Ibu Wulan memandang mereka dengan senyuman. "Ayo, semuanya. Kita mulai makan malam," seru Ibu Wulan dengan antusias. Selama makan malam, suasana menjadi lebih ceria dan nyaman. Yasmin merasa sangat diterima oleh keluarga Baskara, sesuatu yang ia tidak pernah bayangkan sebelumnya. Setiap anggota keluarga menyambutnya dengan ramah, dan mereka membuatnya merasa seperti bagian dari keluarga besar. Bima, di sisi lain, masih berusaha keras menahan diri dari terus-menerus memperhatikan Yasmin. Dia tahu bahwa perasaannya terhadap Yasmin masih sangat kuat, tetapi ia juga tahu bahwa ia harus berhati-hati dalam mengekspresikan itu. Meski demikian, beberapa kali tatapan mereka bertemu, dan masing-masing dari mereka merasa ada sesuatu yang tak terucapkan di antara mereka. Julian, yang duduk di samping Jenny, memandang mereka berdua dengan senyum tipis. Dia tahu bahwa ada percikan di antara Bisma dan Yasmin, dan dalam hati, dia berharap sahabatnya akan menemukan kebahagiaannya sendiri. "Jadi, Yasmin," kata Julian tiba-tiba, "kapan terakhir kali kamu mengunjungi keluarga Andreas?" Yasmin tersenyum canggung dan menjawab, "Sudah cukup lama. Aku sibuk dengan pekerjaan, jadi jarang pulang." Julian mengangguk dengan penuh perhatian. "Keluarga sangat penting. Jangan lupakan itu." Jenny, yang duduk di sampingnya, menambahkan, "Ya, keluarga adalah segalanya. Dan aku bersyukur memiliki sahabat seperti Yasmin yang selalu ada untukku." Yasmin tersenyum penuh syukur ke arah Jenny. Malam itu, meskipun banyak hal yang berputar dalam pikirannya, terutama mengenai Bima, dia merasa dikelilingi oleh cinta dan kehangatan. Keluarga Baskara benar-benar telah membuatnya merasa nyaman dan diterima.
Malam semakin larut, tetapi suasana di rumah keluarga Julian tetap hangat. Makan malam pun selesai dengan penuh canda dan tawa. Namun, bagi Yasmin dan Bima, perasaan yang terpendam di hati mereka mulai tak terbendung lagi. Setelah makan malam, ketika semua orang mulai berkumpul di ruang tamu, Jenny menghampiri Bima dan berbisik, "Kamu harus bicara dengannya, Bima. Ini mungkin kesempatanmu." Bima mengangguk, dan meskipun ia merasa gugup, ia tahu bahwa ini adalah saat yang tepat. Sambil mengambil napas dalam, dia berjalan mendekati Yasmin yang tengah duduk sendirian di salah satu sudut ruangan. "Yasmin," panggilnya pelan, "bisa kita bicara sebentar?" Yasmin menoleh dan melihat Bima berdiri di hadapannya. Raut wajahnya serius namun lembut. Ia merasa gugup, tetapi mengangguk. Tentu. Mereka berjalan keluar ke taman di belakang rumah, meninggalkan keramaian di dalam. Di bawah cahaya bulan yang lembut, mereka berdiri berdua dalam diam sejenak, hingga akhirnya Bima membuka mulutnya. "Aku sudah lama ingin mengatakannya, Yasmin," katanya perlahan, "tapi selama ini aku terlalu takut. Aku tidak tahu apakah kau masih punya perasaan yang sama seperti dulu." Yasmin terkejut mendengar kata-kata itu, tetapi ia juga merasa lega. Ia tersenyum samar dan menjawab, "Aku juga tidak yakin, Bima. Tapi aku tahu satu hal, perasaanku padamu tidak pernah hilang." Mendengar itu, Bima merasa dadanya menghangat. Mereka berdua berdiri di sana, di bawah sinar rembulan, membiarkan perasaan lama yang terpendam kembali muncul ke permukaan. Malam itu, bukan hanya Jenny dan Julian yang bahagia, tetapi dua sahabat yang akhirnya saling menemukan kembali jalan mereka ke hati masing-masing. Yasmin tersenyum getir, mengingat masa-masa kuliah mereka dulu. "Ya, tapi kali ini berbeda, Jenny. Bima adalah pria yang baik, tapi dia punya standar yang tinggi. Aku rasa aku tidak termasuk dalam daftar standarnya." Jenny memutar matanya dan berkata, "Yasmin, kau benar-benar tidak melihat dirimu sebagaimana orang lain melihatmu. Kau cantik, cerdas, dan baik hati. Kau sempurna untuk siapapun, termasuk Bima." Yasmin tertawa kecil, meskipun ada kesedihan yang tersembunyi di balik tawanya. "Kau selalu bilang begitu, tapi aku tidak yakin apakah Bima memandangku seperti itu." Jenny meraih tangan sahabatnya dan berkata dengan lembut, "Kau tidak pernah tahu sampai kau mencoba. Berbicaralah padanya. Mungkin dia juga merasakan hal yang sama tapi terlalu takut untuk mengungkapkannya." Yasmin terdiam sejenak, merenung. Ia menatap Jenny dan tersenyum tipis. "Mungkin kau benar. Mungkin sudah saatnya aku berhenti bersembunyi." Jenny mengangguk setuju. "Tepat sekali. Aku berani bertaruh bahwa Bima juga menyimpan perasaan untukmu. Kalian hanya perlu membuka hati masing-masing." Sambil memandangi ke arah meja di mana Bima tengah berbincang dengan Julian dan pria-pria lainnya, Yasmin merasa jantungnya berdebar. "Aku akan mencoba," gumamnya pelan. Jenny tersenyum puas. "Itulah yang ingin ku dengar." Setelah beberapa saat, Ibu Wulan mendekati mereka dan berkata, "Jenny, Yasmin, kalian berdua terlihat seperti sedang merencanakan sesuatu." Jenny tertawa, "Kami hanya mengobrol ringan, Ibu." Ibu Wulan tersenyum hangat, "Bagus sekali. Kalian berdua seperti kakak dan adik, aku suka melihat keakraban kalian." "Yasmin sudah seperti saudara kandung bagiku," jawab Jenny dengan tulus. Ibu Wulan mengangguk sambil tersenyum, "Itulah yang kuharapkan. Aku ingin kalian semua merasa seperti keluarga di sini." Yasmin tersentuh oleh kata-kata Ibu Li.
Dia merasa semakin diterima dan nyaman berada di keluarga ini. Tak lama kemudian, Bima dan yang lainnya bergabung dengan mereka di ruang tamu. Bima melirik Yasmin, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Jenny, yang melihat ketegangan kecil di antara mereka, memberikan tatapan yang menyemangati Yasmin. Malam itu berlanjut dengan tawa dan canda di antara keluarga dan sahabat. Namun, di balik semua itu, ada perasaan baru yang tumbuh di hati Yasmin. Mungkin, pikirnya, inilah waktu yang tepat untuk memberanikan diri dan berbicara jujur tentang perasaannya pada Bima. Di sisi lain, Jenny merasa lega. Perlahan, semua orang di sekitarnya mulai menemukan kebahagiaan masing-masing, termasuk dirinya sendiri. Meskipun hubungan dengan Julian masih diwarnai keraguan, dia mulai menyadari bahwa ada perasaan yang tumbuh di dalam dirinya untuk pria itu, perasaan yang tidak bisa diabaikan. Dengan pikiran itu, dia tersenyum, merasa bahwa masa depan mereka akan lebih cerah dan penuh kebahagiaan jika mereka terus saling mendukung satu sama lain, baik sebagai suami istri maupun sebagai keluarga besar yang harmonis. Ketika Julian membawa Jenny ke atas, suasana terasa tenang namun penuh kehangatan. Jenny menyandarkan kepalanya di dada Julian, merasa nyaman dan aman dalam pelukannya. "Kamu tidak perlu membawaku seperti ini," gumam Jenny dengan wajah yang masih memerah. Julian hanya tersenyum, tidak menanggapi. Saat mereka tiba di kamar, dia dengan hati-hati menurunkannya di tempat tidur. "Kamu sudah terlalu lelah hari ini. Besok, istirahatlah yang cukup agar siap untuk pesta," katanya sambil menyelimutinya. Jenny memandangnya dengan mata penuh kasih sayang. Dia tahu bahwa suaminya selalu memprioritaskan kenyamanannya, bahkan saat dia mencoba bertindak tegas. "Terima kasih," katanya lembut. Julian duduk di sampingnya, memandang ke dalam matanya. "Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku melakukan semua ini karena aku peduli padamu, Jenny." Jenny merasakan hatinya melunak. Pikirannya kembali pada apa yang dikatakan Yasmin sebelumnya tentang perasaannya terhadap Julian. Tanpa sadar, dia mulai memikirkan masa depan mereka bersama, sebuah kemungkinan yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Dia merasa bahwa hubungan mereka mulai berkembang, sedikit demi sedikit, ke arah yang lebih dalam. "Besok akan menjadi hari yang besar," kata Julian sambil merapikan rambutnya yang tergerai di atas bantal. "Aku akan selalu ada di sisimu." Jenny tersenyum tipis, lalu mengangguk. "Aku tahu." Malam itu, keduanya tertidur dengan perasaan yang berbeda dari sebelumnya. Ada kehangatan yang tumbuh di antara mereka, perasaan yang semakin sulit diabaikan. Meski mereka belum sepenuhnya terbuka satu sama lain, kedekatan itu mulai terasa semakin nyata. Sementara itu, di dalam mobil, Yasmin dan Bima melaju dengan tenang menuju rumah Yasmin. Di dalam hatinya, Yasmin merasa gugup. Suasana canggung di dalam mobil hanya memperparah perasaan tersebut. Dia melirik ke arah Bima yang fokus menyetir, tak berani memulai percakapan. Bima, di sisi lain, juga merasa canggung. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi kata-katanya seakan tertahan di tenggorokan. Setelah beberapa saat, dia akhirnya memberanikan diri untuk berbicara. "Yasmin, sudah lama ya kita tidak bertemu." Yasmin mengangguk, tersenyum lembut. "Ya, benar. Waktu berlalu begitu cepat. Mengapa kau tidak pernah menghubungiku?" tanya Bima, sedikit ragu. "Aku kira kau sudah lupa padaku." Yasmin tersenyum malu-malu. "Aku tidak pernah lupa, Bima. Hanya saja,
Aku merasa kau mungkin terlalu sibuk dengan kehidupanmu." Bima menghela napas dan melirik ke arahnya. "Aku selalu punya waktu untukmu, Yasmin. Jika kau butuh seseorang, aku selalu di sini." Yasmin merasakan jantungnya berdebar kencang. Kata-kata itu terdengar sederhana, namun syarat dengan makna yang dalam. Mungkin, inilah saatnya dia membuka diri seperti yang dikatakan Jenny. Dengan ragu, dia berkata, "Terima kasih, Bima. Aku akan ingat itu." Suasana hening kembali, tapi kali ini tidak lagi canggung. Ada perasaan hangat yang mengalir di antara mereka, seolah-olah percakapan sederhana itu telah membuka sesuatu yang lebih dalam. Mereka mungkin belum menyadarinya sepenuhnya, tetapi malam itu adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Yasmin berjalan masuk ke rumah dengan hati yang lebih ringan. Mungkin, hanya mungkin, ada harapan bagi mereka berdua untuk menjalin sesuatu yang lebih. Di dalam mobil, Bima memandang ke arah rumah Yasmin untuk beberapa saat sebelum melajukan mobilnya kembali. Dalam hatinya, dia tahu bahwa perasaan lamanya terhadap Yasmin masih ada, dan malam ini memberinya harapan baru untuk masa depan mereka. Di dalam kamar tidur, setelah percakapan mereka selesai, Jenny tertidur dalam pelukan Julian, merasa tenang dan nyaman. Pikirannya masih berputar-putar mengenai keluarganya dan masa lalunya, tapi Julian selalu berhasil membuatnya merasa aman. Suaminya selalu berada di sampingnya, mendukungnya tanpa henti. Sementara itu, Bima, yang masih terpesona oleh pertemuannya dengan Yasmin, tidak bisa menahan senyum saat dia berkendara pulang. Perasaan lamanya terhadap Yasmin kembali tumbuh, dan dia tak bisa menyangkal bahwa malam itu telah membawa mereka lebih dekat. Perubahan nama kontaknya menjadi My Princess adalah bukti kecil dari harapan yang tumbuh di hatinya. Di sisi lain, Yasmin juga tersenyum sendiri saat memasuki rumahnya. Setelah bertahun-tahun memendam perasaan dan mengenang masa lalu mereka di kampus, dia tahu bahwa ada sesuatu yang spesial tentang Bima, meski ia tak pernah mengakuinya secara langsung. Pertemuan mereka kali ini membuatnya bertanya-tanya apakah mungkin masih ada kesempatan bagi mereka berdua. Keesokan harinya, persiapan pesta penyambutan berjalan lancar. Setiap anggota keluarga sibuk dengan tugas masing-masing, sementara Julian dan Jenny mempersiapkan diri untuk tampil di acara tersebut. Pesta itu akan menjadi momen penting, tidak hanya bagi Jenny yang akan resmi diperkenalkan sebagai bagian dari keluarga Baskara, tetapi juga bagi orang-orang di sekitar mereka, seperti Bima dan Yasmin yang mulai merasakan kembali perasaan yang sempat terlupakan. Hari itu, Julian terus memastikan bahwa Jenny merasa nyaman, sementara Jenny, di balik senyumnya, merasakan harapan baru di hatinya. Meski masa lalu masih membayangi, dia tahu bahwa masa depan mereka penuh dengan kemungkinan yang indah. Dan, di dalam hati kecil Yasmin dan Bima, harapan yang sama mulai tumbuh, bahwa mungkin, kisah mereka juga baru saja dimulai. Keesokan paginya, Jenny terbangun dengan perasaan segar. Namun, ketika melihat jam di dinding yang sudah menunjukkan pukul 11 pagi, dia langsung tersadar. "Oh tidak, aku kesiangan lagi," pikirnya sambil bergegas bangun dari tempat tidur. Sebelum Jenny sempat melakukan apapun, pintu kamar terbuka perlahan, dan Julian muncul dengan senyuman penuh di wajahnya, membawa nampan sarapan. "Selamat pagi, istriku," ucapnya sambil menaruh nampan di atas tempat tidur. Melihat sarapan yang sudah disiapkan, Jenny merasa bersalah. "Aku terlambat lagi. Maafkan aku," katanya sambil menunduk.
Julian hanya tertawa pelan. Tidak apa-apa. Jangan khawatir. Kamu butuh istirahat yang cukup setelah hari yang melelahkan kemarin. Sekarang, pergi segarkan diri dulu, lalu makan sarapanmu, katanya sambil menatapnya dengan penuh perhatian. Jenny mengangguk, merasa bersyukur memiliki suami yang begitu pengertian. Kita harus turun dan makan bersama mereka, katanya dengan nada penuh penyesalan. Julian tersenyum lagi. Semuanya sudah makan siang. Ini sarapan untukmu saja. Tak perlu terburu-buru. Jenny menghela napas. Aku terlalu sering terlambat bangun. Julian mendekat, lalu berbisik dengan nada menggoda. Yang penting adalah kamu selalu terlihat cantik saat bangun, meskipun terlambat. Jenny memutar matanya, mencoba menutupi rasa malunya. Besok bangunkan aku lebih awal, ya? Baiklah, kata Julian sambil tersenyum lembut. Tapi hari ini, nikmatilah waktu kita. Setelah sarapan, kita akan pergi memilih gaun cantik untuk pesta malam ini. Mendengar itu, Jenny tak bisa menahan senyum. Kamu selalu tahu cara membuatku merasa lebih baik. Setelah selesai bersiap-siap, Jenny keluar dari kamar mandi dan menemukan Julian sudah rapi dan siap dengan laptop di pangkuannya. Ayo, tutup laptopnya, Tuan Julian. Hari ini kita keluar untuk bersenang-senang, bukan bekerja, kata Jenny sambil menutup laptopnya dengan cepat. Julian tersenyum pasrah. Baiklah, aku menyerah. Di tempat lain. Di rumah keluarga Pandegas, Arya dan Ibu Wulan sedang duduk dengan wajah tenang di ruang tamu keluarga Pandegas. Mereka datang untuk mengundang keluarga Pandegas ke pesta penyambutan Jenny. Namun, suasana terasa tegang, terutama saat Ibu Wulan menatap Dania, yang kini menjadi istri dari Raka. Kalian sudah menikah? Tanya Ibu Wulan dengan nada tajam saat mengetahui status Dania sebagai menantu keluarga Pandegas. Dania mengangguk dengan wajah kaku. Ya, kami menikah beberapa bulan lalu. Lucu sekali, kami tidak diundang, kata Ibu Wulan dengan nada sinis. Tapi jangan khawatir, kalian tetap kami undang ke pesta penyambutan menantu baru kami, Jenny. Dia sudah resmi menjadi bagian dari keluarga kami, dan tentu saja, kalian tidak ingin melewatkan pesta besar seperti itu. Jordi mencoba mengendalikan situasi dengan menyahut, kami pasti akan datang. Itu adalah acara yang sangat penting. Ibu Wulan mengangguk, senyum dingin masih menghiasi wajahnya. Bagus, aku harap kalian semua datang. Dan tolong, bawa Nyonya Ratih yang baru juga. Saat mereka hendak pergi, Ibu Wulan menambahkan dengan nada tajam, keluarga Baskara hanya menerima yang terbaik, jadi ingatlah itu. Raka menatap mereka pergi dengan penuh amarah yang tertahan, sementara Dania diam-diam tersenyum licik. Dia tahu akan ada lebih banyak yang akan terjadi dalam waktu dekat. Kembali di rumah besar keluarga Baskara. Ketika mereka kembali ke rumah, Julian mengajak Jenny untuk keluar berbelanja gaun. Mereka berjalan menyusuri mal, dan Jenny merasa sangat bahagia. Setiap kali mereka bersama, Julian selalu berhasil membuat Jenny melupakan kekhawatiran masa lalunya. Saat Jenny mencoba beberapa gaun, Julian menatapnya dengan penuh kagum. Kamu selalu terlihat cantik dalam gaun apapun, katanya sambil menyeringai. Aku memilih gaun yang menurutku cocok untuk pesta malam ini, kata Jenny sambil memandang cermin. Julian mendekatinya dan berbisik, kamu akan mencuri perhatian semua orang malam ini, terutama perhatian suamimu. Jenny hanya tersenyum. Hubungan mereka semakin dekat setiap hari, dan dia merasakan kebahagiaan yang begitu dalam.
Di malam hari, ketika malam tiba, Jenny berdiri di samping Julian di pesta penyambutan. Para tamu berdatangan, dan suasana sangat meriah. Namun, perhatian Jenny tiba-tiba tertuju pada sosok yang tak asing di pintu masuk. Dania telah tiba bersama Raka. Jenny menarik napas dalam-dalam. Mereka datang, bisiknya kepada Julian. Julian menggenggam tangan Jenny dengan lembut, memberinya rasa tenang. "Jangan khawatir. Aku di sini bersamamu." Dania berjalan mendekati mereka dengan senyum licik, tapi Jenny tetap tegar. Ketika Dania hendak bicara, Julian memotongnya dengan nada tegas, "Kami senang kalian bisa datang. Ini pesta keluarga, jadi mari kita nikmati malam ini tanpa drama." Dania tersenyum tipis, "Tentu saja, Tuan Julian." Di malam itu, Jenny merasa lega. Dia tahu bahwa tidak ada yang bisa menghancurkan kebahagiaannya selama Julian berada di sisinya. Masa lalunya mungkin masih menghantui, tapi sekarang dia lebih kuat, dan bersama suaminya, mereka akan menghadapi semua tantangan. Pagi yang tenang untuk Jenny. Saat Jenny berada di kamar mandi, ponselnya berdering di atas meja. Julian yang sedang bersantai di kamar, meraih ponsel itu dan melihat siapa pengirim pesan. "Jenny, ada pesan masuk," ucap Julian. Jenny dari dalam kamar mandi menjawab, "Bacakan saja untukku." Julian mengernyit sedikit saat melihat nama pengirimnya. "Ini dari adikmu. Dia ingin bertemu denganmu pukul 4 sore di kafe," katanya sambil meletakkan ponsel itu kembali. Jenny tak langsung memberikan respon, hanya terdiam sejenak. Setelah beberapa menit, dia keluar dari kamar mandi, duduk di tepi tempat tidur, memikirkan pesan dari adiknya. Julian yang peka terhadap perubahan suasana hati istrinya, menyerahkan segelas jus jeruk padanya. "Kita akan pergi setelah kamu selesai makan. Setelah berbelanja, aku akan mengantarmu ke kafe," ucapnya lembut. Jenny hanya mengangguk sebagai tanda setuju. Setelah menyelesaikan sarapannya, Jenny bersiap-siap dan turun ke bawah. Dia segera menyadari bahwa rumah tampak sepi. "Kemana semua orang pergi?" tanyanya. "Semua orang sibuk mempersiapkan pesta penyambutan besok," jawab Julian dengan senyum tenang. Jenny menghela napas, merasa sedikit bersalah. "Semua orang bekerja keras, sementara aku hanya tidur." Julian tertawa kecil, lalu menjawab, "Tidak apa-apa. Ini pestamu, dan kamu adalah pengantinnya. Kamu harus terlihat segar dan beristirahat dengan baik. Ayo, kita pergi sekarang." Mereka pun masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi belakang. Saat mobil melaju, Jenny menatap keluar jendela, menyadari bahwa mereka tidak menuju pusat perbelanjaan. Merasa penasaran, dia menoleh ke arah Julian. "Bukankah kita akan pergi ke pusat perbelanjaan?" Julian tersenyum penuh rahasia. "Aku ingin membawamu ke tempat yang spesial." Rasa ingin tahu Jenny semakin memuncak, namun dia memutuskan untuk menunggu dan melihat apa kejutan yang sudah dipersiapkan suaminya. Setelah beberapa saat, mobil berhenti di depan sebuah gerbang besar yang mewah. Mengulurkan tangannya, Julian berkata, "Ayo." Dengan ragu, Jenny melangkah keluar sambil memegang tangan Julian. Ketika matanya melihat logo toko di depan mereka, dia terbelalak kaget. Itu adalah Him dan Her, sebuah merek pakaian mewah yang sangat terkenal. Jenny terkejut. Meskipun berasal dari keluarga kaya, dia tidak pernah terbiasa menghabiskan uang untuk barang-barang bermerek semahal ini.
Him dan Her terkenal dengan koleksi pakaian pasangan dan gaun pernikahan eksklusif yang harganya selangit. Dan sekarang, Julian membawanya langsung ke toko utamanya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.